Begitu saya baca bukunya Pak Christian Robin Simanula, saya pertama dapat buku itu, maksudnya pertama kali dapat buku itu saya langsung baca. Kebetulan malamnya ada dialog di televisi, di TV One. Saya bawa bukunya ke studio dan saya jadikan buku itu sebagai contoh. Saya angkat itu di depan kamera. Saya bilang ini the story of simplicity. Ini kisah hidup tentang kesederhanaan sebagai prinsip dan sebagai potongan hidup. Nah, ini yang krisis di zaman sekarang. Sekarang waktunya untuk Dr. Boni Harbin. Pertempatan beliau hanya sampai dengan 40 ya. Kita akan dengar juga karena ada ungkapan juga bahwa dalam bidang intelijen kesederhanaan itu justru itu menjadi strategi budaya. Saya kira bisa Pak Boni Harbin tugasnya. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih panitia yang sudah mengundang kami untuk hadir di sini. Sebetulnya apa yang mau saya bilang sudah saya tuangkan di kertas yang dibagikan. Mudah-mudahan sudah dibagikan. Ya, saya menulis sekitar 4 halaman untuk saya. Mungkin sudah dibagikan. Saya mengenal Pak Maijen Dr. Suyanto ini pada satu waktu. Dari perkenalan pertama sampai kemudian sering berjumpa, saya langsung merasa ini pribadi yang luar biasa. Pak Suyanto ini sosok yang sederhana, ya, tulus, apa adanya. Saya ingat ketika itu beliau punya staf yang masih muda, kebetulan saudari kita Wolu, saya tidak bisa sebut marganya, Wolu apa gitu. Nah itu beliau dengan bercanda tapi serius mau jodohin saya dengan Wolu. Bagi saya itu saya terkejut tapi juga deg-degan karena stafnya cantik. Saya tidak bisa membayangkan beliau sebegitu apa adanya, ngomong apa adanya, terus terang, langsung. Kebetulan saya juga orangnya langsung seperti itu, nggak ujung neko-neko kalau orang Jawa itu, nggak basa-basi. Akhirnya saya merasa, wah, terhormat sekali bisa mengenal beliau dalam baik kesempatan dan juga berbicara. Begitu saya baca bukunya Pak Christian Robin Simanula, saya pertama dapat buku itu, maksudnya pertama kali dapat buku itu saya langsung baca. Kebetulan malamnya ada dialog di televisi, di TV One. Saya bawa bukunya ke studio dan saya jadikan buku itu sebagai contoh. Saya angkat itu di depan kamera. Saya bilang ini the story of simplicity. Ini kisah hidup tentang kesederhanaan sebagai prinsip dan sebagai potongan hidup. Nah, ini yang krisis di zaman sekarang. Ibu bapak sekalian, sebagai akademisi saya punya perspektif tertentu di dalam melihat dinamika sosial dunia hari ini, termasuk di Indonesia. Kalau sebagian scholar melihat kita sudah terseret dalam post-truth, tradisi post-truth, dunia diwarnai oleh bertaburnya ketidakpastian, kebohongan, fake news, hoax. Kita tidak lagi punya batas untuk melihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Apalagi dengan fake teknologi itu, orang bisa memanipulasi video
suara sehingga begitu dilihat seperti asli tapi bukan. Nah, kita ada di tengah dunia itu. Saat yang sama dalam dimensi moral, manusia terjebak dalam materialisme yang radikal. Materialisme yang radikal bisa cabangnya itu sampai ke yang namanya fetishisme. Orang menyembah tubuh. Maka zaman sekarang banyak orang dikit-dikit lewat kaca langsung ngaca. Kalau bisa lihat ada yang mantul langsung ngaca. Jadi kurang percaya dirinya dan saking kuatnya kecenderungan untuk eksis, untuk diakui, untuk dilihat sebagai makhluk yang cantik, yang ganteng, yang wah. Orang akhirnya tercerabut dari esensi ontologis, dari hakikat keberadaan being sebagai manusia. Nah, di tengah situasi macam ini, beberapa prinsip moral mulai kabur. Batasan-batasan moralitas di dalam tindakan dan prinsip di dalam sikap itu juga mulai kabur. Begitu baca buku ini dan saya teringat penilaian saya tentang Pak Suyanto di kepala saya. Ini pribadi yang sederhana, ini langka. Dan Pak Simanullah menulisnya dengan baik. Saya suka di Pak Simanullah. Mau lihat ya kenapa? Nah, ini bukunya. Saya sarankan kalau bisa generasi muda yang harus baca. Dan terutama yang berprofesi mengabdi untuk kepentingan umum. Baca buku ini seperti kita melihat pengembara minum air olase di padang gersang. Menyejukkan, bagi saya ini menyejukkan karena di tengah zaman seperti ini ketika kekuasaan dengan segala atributnya itu menampilkan kerakusan, kesombongan, egoisme, ambisi kita berbagi, masih ada nilai-nilai orang-orang yang merawat nilai-nilai moral sederhana, kerendahan. Nah, ini buku ini penting sekali, sebuah undangan untuk kita kembali kepada keberadaan eksistensial kita sebagai makhluk moral. Bahwa kita ini bukan cuma makhluk ekonomi yang hari-hari sibuk cari uang untuk makan. Kita makhluk moral, makhluk religius yang dituntut untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses hidup kepada kebaikan dan juga pada sumber kebaikan itu sendiri. Nah, dalam proses itu kita tentu saja kemudian harus memiliki komitmen untuk patuh pada prinsip-prinsip kontrak sosial. Sebagai negara kita punya konstitusi, punya aturan main. Sebagai organisasi ada budaya kerja, ada aturan mainnya. Kita harus taat dan prinsip disiplin dengan semuanya. Nah, itu tuntutan-tuntutan turunan. Maka saya buka itu coretan saya di situ. Saya bilang kalau baca buku tulisan Pak Simanullah ini, itu seperti kita baca beberapa pengalaman dalam Republik Sokrates di dalam Republik itu kan dia berdialog dengan dua anak muda aristokrat Athena bernama Demantus dan Glaukon saudaranya. Mereka berdialog soal bagaimana membangun kota yang adil. Kota yaitu maksudnya negara. Karena Yunani kuno itu adanya cuma polis negara kota. Nah, banyak yang mereka diskusikan. Salah satu itu adalah soal martabat. Mereka diskusikan juga soal pengakuan atas martabat. Sampailah kepada analisis yang kemudian banyak psikolog modern atau pertengahan sampai sekarang itu menggali basis-basis epistemologis dari konsep-konsep psikologi itu dari sana. Salah satu itu adalah konsep timos, itu muncul dalam Republik. Timos, saya kira sekarang jarang kita temukan dalam kamus Yunani modern. Itu bahasa Yunani kuno yang mengacu kepada bagian di dalam jiwa manusia yang mencari pengakuan. Ya, itu a part of human soul that seeks for recognition. Dia mencari pengakuan, penghormatan dan penghormatan. Filsuf modern Friedrich Hegel dia bilang apa? Human history was entirely driven by
recognition, the struggle of recognition. Jadi sejarah manusia sebagian hampir seluruhnya digerakkan oleh pertarungan pengakuan, perang antar kerajaan, perang saudara di Amerika, perang Eropa, kelompok Viking pergi menjarah kemana-mana, sampai Rusia, sampai ke bawah dan merampas. Itu sebuah proses menuntut pengakuan, ingin dianggap sebagai yang hebat, yang kuat. Nah, pengakuan atas marker dari jalur Fukuyama adalah yang mendorong orang kemudian kembali kepada kelompok dan menggerakkan yang namanya identitas kelompok. Muncullah politik identitas. Ya, baik teori politik identitas tentu saja netral, positif dalam pengertian orang menuntut hak-hak individu melalui kelompok atau juga hak kelompok. Misalnya kelompok orang asli di Kanada kemudian menuntut negara memiliki hukum khusus untuk menjamin hak-hak mereka. Yang itu kemudian terjadi perubahan. Di Amerika orang-orang India menuntut, kemudian juga muncul aturan hukum bahkan di dalam konstitusi diatur juga soal hak-hak mereka. Lalu kemudian di Indonesia kita juga punya komitmen itu. Kita beri hak otonomi khusus kepada Papua, pada Aceh. Itu adalah cara kita menghargai, menghormati hak-hak kelompok, komunitas. Tetapi ya politik identitas dalam politik pemilu ya orang bicara politisasi agama itu jauh dari tujuan politik identitas sebagai perjuangan pengakuan atas martabat. Itu lebih kepada perjuangan hawa nafsu mencari kekuasaan. Itu urusan lain lah. Orang-orang yang terlalu rakus mau berkuasa dan state resources, sumber daya negara, lalu mereka jual-jual simbol agama. Saya sudah pasca 1998 ketika muncul partai berjual agama, saya sudah curiga ini akan terjadi berubah sejarah. Muncul kekuatan-kekuatan politik yang mengeksploitasi simbol-simbol kelompok agama terutama. Dan itu terjadi. Maka ketika dulu saya tentang PDS dulu ada Partai Demokrasi Damai Sejahtera. Kan dia bilang damai dulu baru sejahtera ya. Kalau PKS bilang adil dulu dong baru sejahtera. Ya, apa ya? Jadi saya bilang, no, saya nggak terlalu suka partai agama, tetapi lagi itu dibangun oleh kaum minoritas. Kenapa? Karena you membenarkan politisasi identitas oleh kelompok lain. Dan itu akan jadi bahaya bagi sejarah Indonesia ke depan. Kenapa? Akan ada benturan identitas. Kalau terjadi benturan identitas, kita lupa akan satu hal, identitas utama kita yaitu sebagai sebuah bangsa bernama Indonesia. Kalau you fokus bangun partai Katolik, partai Kristen Indonesia, partai apapun, you akan selalu berpikir membangun Indonesia dari perspektif kelompok kamu. Kita sudah gagal di situ sebagai sebuah bangsa. Kita harus berani membangun partai politik yang terbuka, inklusif, dan nasionalis. Jangan pakai sekat-sekat kelompok. Siapa kita? Indonesia. Bahwa kita Indonesia, darah Batak, Indonesia, darah Jawa, ya, Sunda, Manggarai, ya itu kan particular identitas lokal. Penting. Tetapi yang jauh lebih penting di ruang publik adalah identitas nasional sebagai sebuah bangsa. Nah, disitulah saya menentang Oke, kita lupakan soal politik identitas dalam pengertian pragmatis. Nah, kembali tadi, kenapa saya mengangkat soal martabat pengakuan? Karena itu sebetulnya kebutuhan dasar manusia, ya. Dan salah satu nilai yang menopang martabat manusia itu adalah kesederhanaan, simplicity, humility. Di dalam semua itu kita menemukan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Ketika kita bilang sebagai makhluk beradab, serta ada kandungan moral di dalamnya. Kalau you bicara moral, hanya ada dua sumbernya.
Moral sekular dia akan mengacu kepada konsep kebaikan yang sekular. Tetapi moral yang kedua, dan ini yang kita terima dalam konteks Indonesia sebagai negara yang berpancasila, yaitu moral yang dibangun di atas dasar ajaran agama, apapun agama. Maka moral kita adalah moral ketuhanan. Dan kesederhanaan yang ditunjukkan oleh Pak Suyanto bagi saya, kenapa ini mahal? Karena dia masih tumbuh subur di tengah gurun gersang era zaman modern. Kita diundang untuk kembali, ini loh hakikat kita, bahwa kita bukan makhluk ekonomi saja yang sibuk memburu harta atau sibuk mengejar jalan, tapi kita adalah makhluk moral yang dituntut untuk menjadi beradab, supaya kita dan segala eksistensinya bisa berguna menghidupi dan menghidupkan orang lain dan semesta ini, kan kurang lebih. Makanya saya bilang the power of hope, kekuatan harapan itu sebetulnya hanya bisa lahir dan muncul bertumbuh ketika orang punya nilai-nilai dasar moral, itu kesederhanaan, kerendahan hati, keadilan, prinsip-prinsip kesetaraan, saling menghargai, toleransi. Itu semua adalah prinsip-prinsip. Ketika Anderson mengatakan bahwa imagine community Indonesia, kalau you mau bicara sebagai satu nation, you bicara soal kemampuan membayangkan diri sebagai satu entitas bernama Indonesia. Karena ini negara dan bangsa yang dibangun di atas keragaman suku, etnis, ras, agama. Tetapi membayangkan saja itu tanpa punya basis moral di dalam diri, orang kehilangan arah. Maka kemudian orang tidak mampu, sebagian orang tidak mampu membayangkan diri sebagai satu keluarga, malah sibuk mau mencerai-berai. Munculnya transnasional ideologi dari luar yang muncul pasca reformasi dan merusak semua. Yang tadinya beda agama bisa kita duduk bareng makan bareng, sekarang nyapa aja kan haram. Nah itu sangat menyakitkan. Saya kira kalau Bung Karno bisa diundang dari kuburnya untuk berbicara di sini, dia akan bilang saya malu dan saya sedih. Tapi yang dikatakan Bung Karno dulu sudah terbukti bahwa peperangan perjuangan saya mudah karena melawan kolonial, tetapi perjuangan kalian akan rumit karena melawan bangsa sendiri. Nah ini kita sedang berproses di sini. Maka bapak-bapak, proses sedikit berbicara kita politik pemilu, yaitu yang kita hadapi. Jangan sampai sejarah ke depan diwarnai oleh perang antar kita. Bangsa lain sibuk berpikir bagaimana melakukan terobosan inovasi untuk bisa pergi ke planet lain, untuk bisa memahami teknologi. Ya di era 4.0 kita dikejar untuk sama-sama berlari menuju masa depan. Di sini kita masih ribut soal kencing lurus atau bengkok halal atau tidak. Jadi ini yang menyeret kita. Orang Indonesia memang cerdas, tapi kenapa kita tidak bisa mendorong perubahan? Satu, salahnya yang cerdas, tidak banyak yang berani. Kebanyakan yang cerdas dari aman diam. Yang kedua, mayoritas yang di luar kelompok berpikir, ya dia digerakkan, ketika dia digerakkan dan dia militan, dia menguasai publik. Dan jangan sampai sejarah dibangun oleh pertarungan sendiri. Maka pemilu ini menurut saya dasar dan tujuannya adalah apa untuk bangsa dan negara kita. Jadi bukan soal siapa yang menggantikan Presiden Jokowi berikutnya, nggak penting. Yang paling penting adalah siapa yang bisa menjamin Indonesia akan terus maju ke depan dan tetap utuh sebagai satu bangsa, satu negara. Bukan harga mati dan selamanya. Ya kan? Kalau harga mati itu kalau mati ya sudah. Tapi kalau selamanya kan ada batas yang benar ya. Bangsa itu. Maka saya bilang ada kandungan harapan di dalam buku ini ya, Pak Senadalam. Ya luar biasa ini buku. Saya ingin tutup sedikit tanggapan saya. Ada satu orang Yahudi mau digas oleh Hitler, ditaruh di tengah-tengah di ghetto Warsawa. Sebelum dia mau digas,
gilirannya dia minta izin kepada serdadu Nazi itu untuk dia menulis di tembok. Karena kan penyekapan sekian lama, tentu mereka tidak keluar dan melihat matahari berterbit apakah musim panas, apakah ini musim dingin, semi atau gugur, nggak tahu. Lalu dia menulis di tembok, Ich glaube an die Sonne auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe auch wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube an Gott auch wenn es kommt. Ich glaube. Saya percaya pada matahari meski dia tidak terbit. Saya percaya pada cinta meski saya tidak merasakan. Saya percaya pada Tuhan meski dia tidak kelihatan. Dia tersebut. Harap, kekuatan harapan itu yang ada di dalam kalimat itu. Kita punya harapan. Kita akan terus bangkit dan maju sebagai bangsa yang besar. Proses pemilu ini harus kita jaga bersama. Dan kita semua diundang untuk jadi pribadi yang sederhana. Dalam kesederhanaan itulah kita bisa menjadi seorang negarawan yang bisa menopang dan membangun bangsa ini ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.